ragumu rugimu, bukan ragumu dumu ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share serta bunyikan lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Riana Handayani yang saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan penipuan di PT Enel Kekuatan Hijau. Hari ini saya mau klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang banyak sekali beredar di media sosial, terutama di akun Facebook dan juga di YouTube, yang mengatakan saya adalah komplotan dari petinggi Enel. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada member yang sudah mengerti, yang sudah tahu siapa saya sebenarnya, dan bagi member-member yang kemarin sempat membuat heboh karena mencemarkan nama baik saya, yang belum tahu detail dengan penjelasan saya dulu, belum mendengar klarifikasi saya tapi sudah membuat pemberitaan sepihak. Ini saya akan menjelaskan. Saya hanya member biasa. Saya join di Enel itu tanggal 24 Maret 2022. Saya dikirimkan link oleh seseorang di Telegram. Orang itu bukan admin juga, dia cuma member biasa. Setelah itu, waktu itu saya disuruh join, saya belum mau karena saya masih fokus di aplikasi yang satu. Karena saya diiming-imingi dengan promosi waktu saat itu, promo yang besar-besaran juga waktu bulan Maret di PT Enel ini. Akhirnya saya ikut. Jadi pada tanggal 24 Maret itu saya join di Enel. Saya join di Enel itu nama upline saya itu Bang Rofi. Nah, setelah saya join di Enel, saya belum merekrut member karena waktu itu sudah banyak juga member yang kalah di aplikasi sebelumnya itu join juga ke saya. Nah, setelah berbulan-bulan lamanya saya join, yaitu tepatnya 1-2 bulan. Pada bulan akhir April saya itu sudah pecah VIP 3 di Enel. Itu kalau sudah VIP 3 dia sudah sudah syarat membuka kantor. Awalnya saya ragu untuk membuka kantor, tapi karena legalitasnya jelas, saya melihat ada izin dari Menteri Investasi, itu ada NPWP-nya dan NIB-nya. Saya berani karena saya lihat juga kantornya jelas di Batam, di pusat. Jadi saya berani buka kantor pada tanggal 7 Mei 2022 saya buka kantor. Nah, setelah saya buka kantor, sangat banyak sekali yang join di Enel, tapi mereka bukan dari anggota saya. Karena di sini saya melihat mentor kita di Enel itu ada 7 orang, itu setahu saya. Nah, setelah saya join di Enel, setelah saya membuka kantor, banyak yang join, tapi saya tidak mengajak. Saya selalu mengatakan, bisnis biar seaman apapun, tetap ada resikonya. Meskipun resiko di Enel ini sangat rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena kita sendiri yang kelola dana kita. Di sini yang join rata-rata pemain yang sudah tahu resikonya. Nah, karena saya yang paling heboh waktu itu, karena saya waktu itu di bulan puasa itu kita sudah ada program bagi-bagi takjil dari Enel. Nah, itu masuk di akun YouTube saya juga. Dan juga pada saat itu ada juga acara amal, yaitu di panti asuhan yang disponsori oleh Enel. Nah, dari situ saya diliput, diberitakan. Nah, dari situ saya melihat cabang mulai buka di setiap kota. Jadi cabang Enel ini bukan cuma di Gorontalo. Jadi manajer bukan cuma saya. Ada sekitar 100 lebih manajer. Nah, terkait dengan isu penipuan PT Enel, yaitu tragedi di Bandung, itu acara besar-besaran yang sampai menyeret nama saya menjadi komplotan buronan atau yang mereka tahu saya penipu. Nah, saya menjelaskan, waktu di Bandung itu saya memang tidak mau ikut terkait dengan biaya. Nah, karena waktu itu di Bandung, saya juga masih dalam keadaan yang kurang berkenan pergi, karena waktu saat itu suami saya masih kurang sehat.
masih dalam perawatan dokter. Jadi saya memang tidak bisa untuk ikut ke Bandung. Tapi waktu saat itu saya dipaksa oleh direkturnya, Bapak Lintang Krisdiantoro. Nah, saya kenal dengan Bapak Lintang Krisdiantoro itu di Facebook, yang mengatakan dia adalah direktur utama PT Enel. Nah, saya kenalan di inbox sampai kita tukaran nomor handphone, nomor WA. Nah, jadi saya dipaksa ke Bandung. Katanya manajer Gorontalo juga harus ikut ke Bandung, karena semua manajer diundang. Kan manajer Gorontalo kalau tidak ikut tidak asik, karena kita yang paling heboh di Gorontalo. Nah, itu pertama. Jadi saya pertimbangkan dengan suami. Akhirnya karena saya lihat juga kepala-kepala unit saya yang di Gorontalo juga ikut, kenapa manajer tidak bisa usahakan ikut? Makanya saya rundingkan dengan suami, bagaimana izinkan saya ikut, ya bagaimana, dananya bagaimana? Ya saya kan tahu suami saya dalam beberapa hari ini akan menerima gaji 13. Saya bilang ke mentor Irfan, semua pasti tahu kan mentor Irfan, mentor Arya, mentor Lisana, apapun itu saya tahu, pemain di Enel pasti tahu mentor-mentornya sendiri. Nah, mentor Irfan saya ini menjanjikan akan mengganti uang tiket saya setelah saya berada di Bandung nanti. Nah, saya minta ke suami pada saat itu, pakai dulu uang gaji 13 yang pada saat itu cair tanggal 1. Nah, kami ikut, langsung saya booking tiket. Nah, kebetulan waktu itu kita rame-rame ke sana, saya dan beberapa agensi saya, yaitu kepala unit 1, 2, dan 3. Kami pergi. Nah, setelah di Bandung, karena hotel-hotel di lokasi tempat kita pertemuan itu full, jadi kita terpencar. Kita tidak satu hotel. Saya sampai di hotel yang sangat jauh dari Serela Riau Bandung itu. Nah, karena acaranya jam 2, saya kejebak macet. Waktu itu sudah 1:30 saya masih di jalan. Itu direkturnya telepon terus ke saya, Bapak Lintang, cepatlah Kak, dia memanggil saya kakak. Cepatlah Kak, semua sudah ngumpul, semua manajer sudah ada, manajer Gorontalo yang belum ada. Saya bilang iya, saya terjebak macet. Itu percakapannya masih saya simpan, masih ada di WA saya. Nah, setelah itu saya nangis. Nangisnya itu karena saya jauh-jauh dari Gorontalo, saya tidak bisa ikut rapatnya, ikut acaranya, karena memang saya terjebak macet itu. Saya nangis ke suami, kami jauh-jauh dari Gorontalo tapi tidak bisa ikut acara. Tapi ya karena usaha mereka manajernya itu, general manager Bapak Rudi sama si Lintang itu, mereka menunda acaranya sebelum saya datang. Nah, sudah setelah saya datang, saya melihat banyaknya member-member Enel yang sudah berkumpul di hotel itu, di tempat acara tersebut. Nah, saya langsung diajak, saya dibisikin, Kak, nanti kakak yang duduk juga dengan saya di atas, dengan Pak Rudi mendampingi. Saya bilang, loh kenapa cuma saya? Iya, karena kakak yang paling jauh, kakak manajer kota yang paling jauh, yaitu Gorontalo. Kalau manajer-manajer lain itu dekat, hanya manajer Palembang, Bekasi, Jakarta, Kupang, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu lagi manajer-manajer lain. Yang jelas kita di Enel banyak sekali manajernya, bukan cuma saya, banyak sekali cabangnya, bukan cuma cabang Gorontalo. Nah, setelah itu karena saya lihat antusias sekali dengan member begitu banyak, saya berpikir, wah ini acara yang luar biasa. Saya tahu Bapak Lintang sama Bapak Rudi itu meyakinkan sekali ke saya. Tolonglah Kak, kata si Lintang, bantu kami bicara di sana di atas. Nah, karena saya pada saat itu saya senang diberikan penghargaan yang begitu besar sebagai orang yang jauh-jauh datang dari Gorontalo ke Bandung. Saya sangat senang. Saya tidak tahu ternyata ini adalah rencana mereka. Nah, saya naik di panggung. Saya sudah dibisik-bisikin sama si Lintang ini, nanti kakak bicara begini, kakak bicara begini. Saya bilang ya saya tahu yang saya akan bicarakan. Nah, setelah saya bicara,
Saya bicara, saya disyutingkan siaran langsung. Saya juga siaran langsung pada saat itu. Saya bicara, saya yakinkan si Lintang ini sama si bapaknya, si kakeknya ini, si Rudi. Saya yakinkan, saya bilang, beneran ya, bakal cair ya hari Senin. Iya bakal cair Kak, tenang saja, kita sudah kerjasama dengan Bank Cina, CBI, apa itu namanya Bank Cina itu. Kita sudah diberikan dana sekitar 500 miliar. Meyakinkan sekali ke saya. Nah setelah itu, setelah saya yakin sekali, saya bicara di atas panggung, kita pasti akan dibayar, dan mengenai omset yang akan saya terima itu, yang mereka katakan saya menerima 11 miliar, itu dengar baik-baik live saya total investasi tim saya itu sekitar 10 miliar. Nantinya saya akan dapat di situ 20%, tapi di bulan September saya akan mendapatkan total investasi tim saya. Saya dapat 20% dari situ. Makanya saya bersemangat sekali. Dan kedua, karena saya pernah punya konten YouTube, disitulah mereka melihat nomor HP saya. Nah, setelah acara tersebut selesai, saya dipanggil sama si Lintang dan si Rudi ini, si general manager. Saya dipanggil di suatu tempat. Di sana saya langsung dikatakan, tenang saja Kak, kita di sini pasti akan membayar. Jangan khawatir. Saya tanya kapan pulang? Kenapa cepat pulang besok hari Senin? Gak mau jalan-jalan dulu di Jakarta? Mereka katakan, oh tidak bisa Kak, kantor kita di Batam tidak bisa ditinggal berlama-lama karena akan ada yang deposit 450 juta. Saya rekam ada video pertemuan saya dengan mereka pada malam harinya. Nah, setelah paginya mereka menonaktifkan HP mereka satu-satu. Jadi mereka memang punya rencana untuk scam di hari Senin dan mengkambing hitamkan saya. Saya yang naik di panggung, saya yang bicara, seakan-akan saya yang petinggi Enel, seakan-akan saya yang terlibat di situ. Padahal saya sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka. Saya pun member biasa, sama seperti Anda-Anda yang tertipu. Sama seperti saya punya banyak bukti. Jadi orang yang sudah mencemarkan nama baik saya sebaiknya berpikir dari sekarang. Ini video klarifikasi saya. Saya bisa pertanggungjawabkan video-video saya. Di sini saya hanya ditunjuk sebagai manajer, ditunjuk secara gaib, tidak secara tatap mata, tanda tangan kontrak apapun tidak ada. Saya ditunjuk sama seperti manajer-manajer kota yang lainnya. Di sini ada Makassar, Bitung, Aceh, Palembang, Bekasi, apalagi ya, Surabaya, Jakarta, Bojonegoro kalau tidak salah, Aceh Besar, ada banyak semua. Bukan cuma saya manajer, bukan. Saya hanya manajer Gorontalo dan saya tidak pernah memaksa member ikut join dengan saya. Saya tidak pernah. Semua video saya, live saya itu saya selalu mengatakan saya tidak memaksa member join. Jadi semua yang mengedit foto saya, yang mengupload saya sebagai buronan, penipuan, semuanya ya nanti lihat saja itu. Saya bicara sesuai fakta. Saya tidak mengenal siapa PT Enel ini, siapa dalang-dalang di PT Enel ini. Saya hanya member biasa sama seperti Anda-Anda. Saya juga korban di sini. Dan paling parahnya saya yang disalahkan. Saya yang disalahkan di sini sampai mental saya itu terguncang waktu itu. Saya mematikan HP saya bukan karena unsur sengaja. Saya mematikan untuk ketenangan. Saya ketenangan dan saya mengulur-ngulur waktu klarifikasi ini bukan karena saya menghindar atau melarikan diri. Saya memang pada saat itu saya ditipu. Saya tidak dibayarkan oleh si mentor Irfan ini. Dia hanya mengirimkan saya amplop merah senilai 10 juta tapi berbentuk amplop merah di hari Minggu. Sementara hari Senin saya tidak bisa cairkan uang itu. Saya sampai nangis mau pulang Gorontalo bagaimana. Untungnya saya masih punya sisa uang gaji 13 dari suami saya. Akhirnya saya bisa pulang. Saya mengulur-ngulur waktu karena saya lihat tiket sangat mahal. Jadi saya melihat tiket yang lebih murah. Jadi saya bisa pulang di hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022. Saya pulang.
Saya bukan lari, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya bilang ini. Jadi apapun pemberitaan yang sudah tersebar luas, saya sebagai buronan lah, saya sebagai penipu, pemakan uang haram, apapun itu yang kalian bilang, ya hati-hatilah dalam berucap, dalam membuat konten berita apapun itu mengenai saya, memfitnah saya tanpa mendengarkan klarifikasi dari saya, penjelasan dari saya, tapi sudah keluar di luar sana. Hati-hatilah, itu ucapan saya. Saya bisa pertanggungjawabkan juga semuanya. Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akan terus mengklarifikasikan apapun pertanyaan Anda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.